Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Sio Monyet di tahun 2024. Kita akan ganti pembicaraan dengan Sio Kera ya, supaya sama YouTube nggak ditahan-tahan ya. Karena kalau kesannya monyet itu agak kurang pantas gitu ya. Banyak peringatan di YouTube-nya Toto, kata-kata ini mengandung perkataan yang tidak pantas gitu ya. Kita ganti Sio Kera. Bagaimana kehidupan Sio Kera? Perubahan besar yang terjadi pada Sio Kera di tahun 2024, khususnya saat memasuki tahun Naga Kayu tanggal 10 Februari nanti. Kita pergunakan pokok pikiran kartu yang kelima ya. Bagaimana kehidupan Sio Kera di tahun 2024, khususnya menginjak tahun Naga Kayu. 1, 2, 3, 4, 5. Kerja keras ya para Sio Kera. Saatnya kalian menggali potensi diri kalian. Saatnya kalian benar-benar mewujudkan impian dan harapan kalian. Saat ini kerja keras kalian semuanya akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ten of Pentacle ya, nggak main-main ya kalau hasilnya Ten of Pentacle. Bukan hanya keberuntungan, tetapi abundant, keberlimpahan. Dan itu memang berkat ketekunan dan kejeniusan kalian para Sio Kera menyikapi di dalam setiap kehidupan atau keadaan. Nggak banyak sih Sio Kera yang mengalami kehidupan yang susah di tahun 2023 ya, karena di tahun kelinci air Sio Kera juga cukup bagus. Di tahun kelinci air banyak yang sukses, tapi beberapa kalian yang masih galau, masih kerja keras hasilnya gitu-gitu aja. Jangan khawatir, di tahun 2024 ada perubahan yang besar banget, di mana kerja sedikit mendapatkan cuan yang gede ya. Kerja sedikit mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bagaimana caranya Mbah? Yaitu semesta yang bekerja ya. Ini memang berkat juga bagaimana kalian menerapkan strategi di dalam kehidupan kalian. Ingat, saya udah membuat Sio Kera tahun 2023. Apa kiat suksesnya? Di tahun ini berbeda ya, karena tiap tahun kita nggak bisa melakukan hal yang sama dan mendapatkan hasil yang sama ya. Di tahun 2024 kiat suksesnya berbeda. Kalau kalian mau tahu flashback, klik Toto Tarot Reader Sio Kera tahun 2023. Atau yang terbaru saya buat juga 2 bulan lalu, Toto Tarot Reader Sio Monyet tahun 2024, itu kiat suksesnya ada. Tapi kita akan cuplik sedikit ya, supaya kalian bisa mencapai kesuksesan dengan sangat maksimal, atau boleh paling nggak optimal ya. Kesuksesan, kiat sukses di tahun 2023 adalah fokus, confident, dan akurasi data. Sedangkan kiat sukses di tahun 2024 adalah bagaimana kreativitas membuat kalian bersemangat, dan kalian harus meletakkan landasannya berupa rencana yang matang. Jadi kiat suksesnya berbeda ya. Kreativitas, semangat, dan planning gitu ya. Untuk itu saya udah buatkan video khusus yang waktu ini saya Sio tahun 2024. Yang paling bagus sih di Sio Baby ya. Walaupun itu memang kiat sukses untuk semua Sio. Saya potong sedikit, silahkan didengarkan ya. Bagaimana kalian mencapai kesuksesan dan penjelasannya, arah-arahannya itu ada di cuplikan ini. 1-2 menit ya. Baru kita balik ke laptop. Silahkan. Kiat sukses semua Sio. Kiat sukses bisa dipakai untuk semua Sio. Jadi nanti akan di depan prolog, Sio lainnya akan muncul juga seperti ini ya, kiat suksesnya. Kenapa harus kreatif? Karena tahun Naga Kayu adalah tahun yang panas, tahun pertumbuhan. Kenapa kalau tumbuh kita harus kreatif? Karena dunia dinamis, bergerak. Kita nggak bisa sama ratakan kelakuan kita, perilaku kita dengan tahun-tahun yang lama, termasuk pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia. Usaha kita harus kita kelola dengan cara yang berbeda.
Kenapa harus kreatif? Karena semua bertumbuh, berubah cepat, berubah, kemudian harus memperaya. Kalau anak-anak kan kita baby, lagi bayi kita kasih suapin makan, susuin, kasih suapin makan. Begitu dia tumbuh besar, diajarin makan sendiri, agak besar lagi diberi wewenang, kekuasaan, tanggung jawab, lebih besar lagi diberitahu kebaikan dan keburukan. Seperti itu juga untuk kita mengelola usaha. Usaha pertama harus kita perhatikan penuh, fokus kepada usaha itu ya, Sio Baby ya. Bagaimana kita terus-menerus memperbaiki sistem, memberi bantuan, modal, dana lagi bisa jadi ya. Tetapi seiring pertumbuhan, biarlah usaha kalian bertanggung jawab terhadap usaha kalian sendiri. Jadi nggak boleh lagi suntik modal, terus suntik modal. Kecuali kalau ingin diversifikasi produk atau ingin memperluas usaha, ya tambah modal. Tapi bila usahanya tetap itu, dia harus bisa membiayai dirinya sendiri. Itulah kenapa pentingnya kalian membuat planning. 2 bulan harus BEP misalnya, atau 3 bulan harus BEP, 1 tahun harus BEP. Itu udah ada rencana-rencana yang sudah kalian tulis, rencana yang sudah kalian pikirkan, sehingga perubahan yang terjadi nggak membuat kalian gagap dalam menghadapi perekonomian yang melaju akan pesat banget. Baik, kita berbalik kembali ke Sio Kera. Bagaimana kalian mendapatkan keberlimpahan ya, Sio Kera ya? Kita tiap tahun nggak bisa melakukan hal sama dan mengharapkan hasil yang sama berlimpahnya dengan tahun-tahun lalu. Karena tahun naga kayu berbeda. Tahun naga kayu adalah tahun pertumbuhan. Semua bergerak dengan cepat. Kalau kita nggak tanggap, kalau kalian gagap, kalian akan ketinggalan. Baik itu dalam segi ekonomi, kehidupan rumah tangga, zaman yang berubah. Kalian bisa, kalau gagap nggak bisa mendapatkan kebahagiaan yang optimal aja nggak, apalagi maksimal ya. Jadi kalian dengan ya telaah yang tadi kemudian lakukan. Karena tahun naga kayu selain tahun pertumbuhan juga tahun pembayaran karma lunas. Kemudian apa yang kalian perbuat ya terbayar, banyak akan mendapatkan buah. Kalian panen buah karma baik maupun panen buah karma buruk ya. Jadi jangan sampai kalian memanen buah karma buruk di tahun 2024 nanti ya. Di tahun naga kayu nanti ya, panas banget ya buah karma buruknya. Untuk itu persiapannya apa nih Mbah? Masih beberapa hari lagi. Banyaklah berbuat baik, berpikir positif, berkata jujur dan menyenangkan hati orang lain. Kemudian berkelakuan atau bertindak yang baik dan positif dan berderma. Itu untuk bisa kalian memanen lunas buah karma baik. Semoga itu terjadi untuk kalian para Sio Kera ya, sehingga kalian kebahagiaannya akan benar-benar maksimal. Selain harta doang, tetapi selain harta kalian mendapatkan kebahagiaan yang ya luar dalam lah ya, orang-orang bilang. Nah ini pas muncul ya kartunya ya, di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dimana kalian di tahun 2023 mungkin ada yang cekcok, berantem melulu, kesalahpahaman yang gak habis-habisnya ya. Di tahun 2024 perubahan memang banyak terjadi, perubahan besar terjadi banget kepada kalian. Dengan kalian semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian mengevaluasi diri kalian, ternyata kalian diberi kesempatan mendapatkan perubahan yang luar biasa. Keajaiban-keajaiban yang datang di dalam setiap kalian mendapatkan kesulitan, selalu kalian bisa memikirkan jalan terbaik, jalan damai yang menghasilkan sebuah keputusan atau hasil yang indah. Beberapa Sio Kera di tahun lalu ada persoalan diselesaikan, hasilnya malah rungkat ya, malah berantakan ya. Tapi di tahun 2024 ini perubahan itu terjadi 180 derajat, di mana kalian bisa menyelesaikan dengan hati yang tulus, intuisi yang berjalan selaras dengan logika.
Kemudian pikiran yang berjalan selaras dengan hati nurani menuntun kalian ke dalam penyelesaian yang elegan, menuntun kalian ke dalam penyelesaian permasalahan yang indah. Semua berjalan lancar sesuai dengan rencana kalian. Untuk itu jangan lupa ya, kiat suksesnya adalah bagaimana kalian merencanakan dengan baik, planning, kemudian selalu bersemangat di dalam menjalankan rencana itu, kemudian tumbuhkan kreativitas atau pikiran-pikiran baru, ide-ide baru di dalam kehidupan kalian, termasuk di dalam usaha, bisnis, kehidupan di kantor, maupun di dalam kehidupan berumah tangga. Penyelesaiannya tuh kreatif. Kalau dulu berantem kalian minggat ya, atau kalau dulu saat berantem dengan keluarga kalian adu mulut, sekarang penyelesaiannya lebih kreatif. Kalau saat kalian berantem, penyelesaiannya tiba-tiba mengadakan liburan, kemudian mengadakan candlelight dinner, atau dengan teman-teman mengadakan pesta bareng sekantor bila terjadi makan bersama ya. Bila terjadi permasalahan, penyelesaiannya nggak duduk terus ngobrol atau adu pendapat atau debat ya, tapi bukan debat tetapi makan bersama untuk mengademkan hati, dan penyelesaiannya tuh sungguh indah. Debat karena akan meninggalkan bekas luka ya, seperti ya kita lihatlah debat-debat kayak gitu kan sebenarnya ya harusnya adu visi misi bagaimanapun ya, bukan debat untuk yang nggak berguna lah ya. Kalau Toto sih netral aja ya, tetapi sebenarnya maksudnya ya golput ya, memang ya nggak memilih manapun karena Toto belum bisa menyingkirkan benci ya. Kalau memilih satu berarti pasti akan tidak senang kepada yang lain, itu yang nggak mau ya, karena yang nggak kita senangi jadi lebih banyak. Kita milih satu yang nggak kita senangi dua ya, lebih baik nggak milih. Tapi bukan ngajak loh ya, nanti dihukum ya ngajak golput ya. Kembali ke sio monyet. Jadi gitu ya sio monyet ya. Kalau kalian dulu menyelesaikan permasalahannya dengan adu argumen, tetapi di tahun 2024 tuh tiba-tiba kreatif banget. Kalau ada masalah kayak gitu tiba-tiba itu, ayo kita makan bersama yuk. Habis makan baru ngobrol. Penyelesaiannya justru indah banget. Juga terhadap klien, persaingan bisnis, kompetitor, kalian benar-benar bisa menyikapinya dengan bagus, dengan bijaksana, dan itu akan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa untuk kalian para sio kera beserta keluarga. Damai di hati, damai di bumi, kehidupan berjalan lancar, kaya raya, masuk surga lagi. Nikmati kebahagiaan kalian ya sio monyet. Banyak yang bisa mencapai kehidupan, beli mobil, beli motor, beli rumah, dan sebagainya. Naik pangkat jabatan ini berlimpah banget ya yang bisa kalian dapatkan di tahun naga kayu. Semoga kalian semua para sio kera selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.